Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Laksana Bodi. Di video kali ini saya akan mereview Honda CR-V 150L 2020 warna New Extreme Grey. Bicara soal harga, Honda CR-V 150L ini dibanderol di 35.452.000 OTR Jakarta. Memang agak sedikit lebih mahal karena motor ini sudah terpasang beberapa aksesoris yang nanti akan kita bahas. Langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi Honda CR-V 150L ini bagian headlampnya masih menggunakan bohlam, begitu juga dengan lampu sennya. Jadi pada bagian titik pencahayaan baik headlamp maupun stop lamp masih menggunakan bohlam biasa, belum menggunakan LED. Bagian sok depan sudah menggunakan sok USD atau upside down, dan ini bisa dibilang kelebihan dari Honda CR-V 150L ini. Seperti yang kita tahu, kalau sok USD itu posisi asnya ada di bawah, jadi bisa dibilang lebih rawan lecet ya. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena di sini sudah terpasang cover plastik berwarna hitam ini yang akan melindungi as sok kalian dari percikan-percikan batu ataupun kerikil. Dan tidak tanggung-tanggung, untuk sok depannya ini Honda menggunakan merek Showa. Beralih ke bagian kaki-kaki depan, untuk peleknya ini menggunakan ring 21 dan ukuran ban 2.75. Karena berhubung ini masih menggunakan pelek jari-jari, jadi bannya belum menggunakan ban tubeless ya, masih menggunakan ban dalam. Sama seperti motor cross pada umumnya, jadi bagian tromol depannya ini tidak menggunakan karet damper teman-teman, jadi langsung seperti ini ya. Pengereman bagian depan sudah dibekali dengan disc brake dan terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaan luar disc brake-nya yang semakin menambah tampilannya lebih terlihat oke. Lalu kaliper, seperti biasa Honda mempercayakan pada merek Nissin. Untuk dudukan plat nomornya, posisinya tepat berada di atas headlampnya yang menurut saya agak sedikit mengganggu tampilan dari motor itu sendiri. Makanya rata-rata yang punya CR-V itu plat nomornya dipindah ke bawah atau ke bagian depan blok mesinnya. Kita beralih ke bagian speedometernya, akan coba saya nyalakan. Jadi untuk speedometernya ini sudah menggunakan full digital berwarna orange. Di sini terdapat beberapa indikator seperti kecepatan, total kilometer, total bahan bakar, lalu indikator netral, mil injeksi, dan lain-lain berada di bawahnya. Sekarang kita ke bagian kunci kontak. Untuk kunci kontaknya ini masih menggunakan kunci biasa, belum menggunakan smart key atau keyless. Dan di sini belum terdapat fitur alarm maupun answer back ya. Jadi kalian lebih hati-hati ketika memarkirkan motor ini teman-teman. Dan seperti ini tampilan headlampnya ketika dinyalakan, dia menggunakan bohlam berwarna kuning ya. Lalu seperti ini tampilan dari stang Honda CR-V 150L, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Di sini terdapat beberapa tombol seperti tombol sen berada paling bawah, klakson, dan saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek. Di sini terdapat dimmer yang menjadi satu dengan saklar lampu jarak pendeknya ya. Sementara di sisi stang sebelah kanan hanya terdapat tombol starter dan engine stop. Kita lanjut ke bagian tangki bahan bakar. Untuk tangkinya sendiri ini dapat menampung bahan bakar sebanyak 7,2 liter. Cukup banyak ukurannya untuk sekelas motor cross ya teman-teman. Untuk joknya sendiri dia panjang, tapi ukurannya cukup kecil menyesuaikan dari bentuk bodinya. Dan di sini terdapat tulisan Honda yang semakin menambah tampilannya lebih terlihat oke. Kita lanjut bahas ke bagian bodi sampingnya. Jadi bodinya ini berwarna dasar grey atau abu-abu. Di sini terdapat tulisan CR-V 150L berwarna putih, sangat besar. Lalu strippingnya sendiri bentuknya seperti ini, perpaduan antara warna hijau tua, hitam, dan putih yang semakin menambah tampilannya lebih terlihat garang banget.
Kita bahas ke bagian yang utama, yaitu bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin 150 cc bertipe SOHC pendingin udara, dan mesin ini sudah menggunakan sistem injeksi. Nah, ini bisa dibilang kelebihan Honda CR-V dibandingkan dengan KLX yang masih menggunakan karburator ya. Kapasitas oli mesin 1 liter. Lalu di sini juga sudah terpasang undercoil dan ini sudah termasuk dalam paket aksesorisnya ya. Makanya itu motornya agak sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan harga normalnya. Pada bagian leheran knalpot juga sudah terpasang cover, jadi kaki kalian nggak perlu khawatir nempel ke bagian knalpotnya ketika panas. Kemudian di sini juga sudah terpasang heel guard kanan dan kiri satu pasang. Ini juga termasuk dalam paket aksesorisnya. Lalu seperti ini tampilan bodi samping bagian belakangnya. Ini berwarna dasar abu-abu atau grey ya. Dihiasi dengan striping perpaduan antara warna hijau tua, putih, dan warna hitam. Ini oke banget warnanya. Posisi knalpotnya berada di atas sini, sama seperti motor cross pada umumnya, yang knalpotnya juga posisinya di sini ya. Untuk knalpotnya dia menggunakan warna hitam, dibalut dengan cover muffler berwarna silver, dan ini berbahan plastik untuk cover mufflernya. Step belakangnya ukurannya cukup kecil, dan ini tidak dibalut dengan karet ya, jadi hanya besi saja seperti ini. Sementara step depannya dibalut dengan karet, dan ini bisa kelipet tapi nggak bisa ketahan di atas, jadi akan turun secara otomatis. Kita bahas ke bagian suspensi belakang. Untuk suspensi belakangnya ini sudah menggunakan sistem Prolink, jadi bisa di setel ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang badannya tidak terlalu tinggi, ini bisa sedikit agak diturunkan. Lalu di bagian belakang shocknya terdapat seperti hager, ini berbahan karet yang akan melindungi shocknya dari cipratan-cipratan lumpur ataupun kerikil. Kita lanjut bahas ke bagian pengereman belakang. Untuk pengereman belakangnya sudah dibekali dengan disc brake dan terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaan luar disc brake-nya. Kaliper sama seperti yang bagian depan menggunakan Nissin. Dan untuk pelek belakangnya dia menggunakan ring 18, jadi ukurannya lebih kecil sedikit jika dibandingkan dengan pelek depannya. Ban belakangnya menggunakan ukuran 4.1 dan karena masih menggunakan pelek jari-jari jadi belum menggunakan ban tubeless. Gear belakangnya Honda CR-V ini menggunakan mata 49, jadi cukup besar untuk ukuran gearnya sendiri. Dan gak ketinggalan di sini juga sudah terpasang cover rantai berbahan plastik berwarna hitam. Kita beralih ke bagian atas. Di sini sudah terpasang rak dan rak ini termasuk dalam paket aksesoris yang tadi ya. Jadi ketika kalian beli CR-V standar nggak bakal dapet rak seperti ini. Dan untuk daya maksimal raknya hanya 5 kg teman-teman. Jadi jangan sampai bawa beban lebih dari 5 kg ya. Kita lanjut bahas ke bagian stop lampnya. Untuk stop lampnya ini masih menggunakan bohlam biasa. Begitu juga dengan sennya, jadi belum menggunakan LED. Lalu pada bagian pantatnya sini terdapat tulisan Honda yang semakin menambah tampilannya lebih oke. Bentuk spakbor belakangnya tidak terlalu lebar namun cukup panjang menyesuaikan bentuk dari bodinya. Dan untuk plat nomornya sendiri dia posisinya di sini. Dan pada bagian atas ini terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Jadi seperti ini teman-teman tampilan full body Honda CR-V 150L terbaru 2020 dengan warna New Extreme Grey. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk teman-teman semua yang mungkin akan melakukan pembelian Honda CR-V 150L terbaru 2020.
Jadi makin tahu dan makin paham seputar fitur dan spesifikasinya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Saya Laksana Bodi. Bye-bye.